Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Allahumma ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, curah rahmat hidayahnya kepada kita sehingga di pagi hari ini kita dalam sehat walafiat dan bisa mengikuti kajian rutin dalam rangka untuk menambah ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan apa kita lakukan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan berikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya akan mengupas tentang surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Dan surat Taubah 128. Karena ini ayat ini terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini berkaitan juga dengan Maulud, saya akan berbicara sekilas tentang Rasulullah SAW dan mana hal-hal yang memang kita harus meneladani Rasulullah SAW atau yang kita jadikan uswah hasanah. Karena pertanyaannya, apakah semua diri Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh dan suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti sebagai sunnah? Nah, Bapak sekalian, tidak semua pada diri Rasulullah itu sebagai sunnah yang harus kita ikuti. Tidak semua, malah tidak boleh kita ikuti, haram kita mengikuti Rasulullah SAW. Lalu dengar nggak Bapak sekalian pernyataan ini? Tidak semua pada diri Rasulullah itu sebagai yang harus
kita ikuti sebagai uswatun hasanah. Malah haram, tidak boleh, harus dihindari. Apa yang tidak boleh kita ikuti adalah sesuatu yang hanya ada pada diri Rasulullah, yaitu Rasulullah kawin lebih dari 4. Itu khusus Rasulullah. Tidak boleh kita meniru, mencontohi itu. Kita itu hanya dibatasi 4. Itu pun kalau berani. Kalau nekat tuh. Tapi itu pintu darurat gitu. 4 itu bukan perintah gitu. Tapi pintu darurat yang dibuka oleh Allah. Karena dalam kehidupan ini apapun itu harus ada pintu darurat. Pesawat terbang aja harus ada pintu darurat. Lah begitu juga dalam kehidupan rumah tangga ada pintu darurat. Yaitu dalam hal kawin boleh lebih dari 1 jika darurat. Kalau nggak darurat ya nggak berlaku ketentuan itu. Ya mohon maaf mungkin karena memang ada orang yang punya kelebihan tertentu, kelebihan syahwat gitu. Dalam tanda kutip itu dianggap tidak normal. Pagi minta, siang minta, sore minta, itu yang tidak normal. Itu harus ada jalan keluar, dibuka pintu itu boleh. Atau mohon maaf, misalnya istri sakit-sakitan dan nggak bisa, sementara laki ini butuh, harus. Kalau nggak tersalurkan, laki itu pusing, puyeng. Lagi buka pintu darurat, mohon kerelaan istri sehingga tidak terjerumus pada dosa. Jadi pintu darurat, tapi dibatasi 4. Rasulullah itu lebih dari 4. Lah itu khusus Rasulullah. Tidak boleh kita meniru dan mencontohi itu. Yang kedua adalah Rasulullah sebagai orang Arab, pakaiannya jubah, gamis, makanannya adalah gandum, roti. Ya kan kita nggak cocok ya, nggak harus kita ikuti. Kita kan masih baju kita ya seperti ini, ya batik. Makanya saya selalu guyon, andaikan Rasulullah itu turun di Indonesia, mungkin kopiahan dan sarungan. Tapi karena turun di Arab, ya pakaiannya pakaian Arab. Coba Rasulullah itu turun di Eropa, mungkin jasa, dasi. Karena itu adalah tradisi sebagai orang Arab. Demikian juga makan tidak makan nasi. Kita makannya nasi, ya tapi kalau mau niru ya nggak apa-apa itu. Tetapi akan bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku, maka tidak harus diikuti. Tidak harus diikuti. Makanya pakai jubah itu pakaian tradisi, itu budaya. Bukan pakaian Islami, karena gamis. Lalu Islami enggak, Abu Jahal juga pakai gamis kok. Abu Lahab juga gamis. Makan gandum, roti. Abu Jahal, Abu Lahab juga makan roti. Karena itu adalah tradisi masyarakat Arab. Tapi kalau saya memang menganjurkan, kalau sholat itu terutama kalau di sana itu pakai gamis itu lebih enak.
Kalau Bapak mungkin haji atau umroh itu kan pakai gamis ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan terasa. Ya kan lingkungannya itu begitu. Gitu. Tapi kan di sini juga pas ngaji gini gamis semua juga bagus juga mungkin ya. Ya, tapi itu pakaian Arab. Nabi sebagai orang Arab. Gitu. Menurut saya itu bukan sunnah, itu kebiasaan, tradisi. Nah, malah yang lebih lagi itu Bapak sekalian, Nabi sebagai panglima perang. Nabi sebagai panglima perang. Itu tidak para sahabatnya lalu sepakat dengan apa yang diputuskan oleh Nabi. Pada saat perang Badar di sana. Pada saat perang Badar itu Nabi memerintahkan kepada pasukannya untuk mencegah pasukan atau kafilahnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang pulang dari Syam. Maka Rasulullah meminta para sahabat untuk mencegah ini. Ternyata pasukan Abu Sufyan sudah bisa meloloskan diri dan nyampe ke Makkah. Tapi mendengar itu orang-orang Makkah tahu bahwa Rasulullah keluar bersama pasukannya, maka mereka akhirnya juga menyusun pasukan sekitar 1000 datang menyerang. Nah, maka Rasulullah menyerahkan pasukan sekitar 700. Rasulullah menempatkan pasukan itu di bawah. Kata Rasul, kita bertahan di sini, perkemahan kita di sini. Rasul sudah memutuskan itu. Lalu salah seorang sahabat, Lubab bin Munzir, sahabat Ansor, tanya, Rasul, apakah ini wahyu atau keputusan jenengan? Maka dijawab oleh Rasulullah, ini keputusan saya. Nah, kalau itu keputusan jenengan, tidak di sini, kata Lubab. Kita harus naik ke atas, mendekati sumber mata air di Badar sana. Kita kuasai mata air itu, lalu setelah kita ambil airnya, kita tutup sehingga orang-orang pasukan kafir Quraisy tidak bisa mendapatkan air. Diikuti oleh Rasul. Karena Rasul sebagai panglima perang. Yang lebih hebat lagi itu adalah pada perang Uhud. Rasulullah itu bersikukuh bahwa kita harus bertahan di dalam kota. Itu Rasulullah. Tapi Hamzah dan anak-anak muda itu berpendapat kita harus bertahan di luar kota. Debat itu berapa lama itu? Untuk memutuskan itu 3 hari 3 malam, masing-masing bertahan dengan pendapatnya. Akhirnya malam ketiga Rasulullah memutuskan, oke, saya sepakat dengan pendapat kalian. Malam itu, tok. Besok paginya anak-anak muda yang ngotot tadi, mereka datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, sepertinya pendapat jenengan yang betul. Gak apa-apalah, kita bertahan dalam kota saja. Kita sembunyi di atap-atap rumah. Begitu mereka datang, jika mereka menyerang, ya sudah kita tombaki dari atas. Apa yang jawab Rasul? Kita ini 3 hari 3 malam berdiskusi tentang itu. Kok mau dirubah? Tidak. Kita keluar, kata Rasul. Sudah, kita bertahan di Uhud sana. Apa maknanya? Betapa Rasulullah itu dalam urusan duniawi itu berdiskusi, bermusyawarah, berdebat dengan para sahabat. Begitu egaliternya Rasulullah SAW. Tidak seperti raja dan penguasa mengikuti pendapat
suara terbanyak, masuk akal, itulah yang diikuti oleh Rasul. Malah ada tesis dari Al-Ghazali, guru besar dari Al-Azhar itu, bukan Imam Al-Ghazali, namanya juga sama, Al-Ghazali. Malah ada seorang perempuan lapor kepada Rasul. Rasul, tetangga saya itu punya utang, nggak nyaur-nyaur. Lalu harus bagaimana? Apa kata Rasul? Sudahlah, ikhlaskan saja itu. Sudah, nggak usah ditagih lagi. Apa jawaban perempuan ini? Enak Rasul, aku butuh uang kok. Ya sudah, tak tagih. Ya sudah. Betapa padahal itu Rasul yang sudah meminta ke sahabat, ikhlaskan saja. Lah, saya membacanya dari kasus itu adalah betapa Rasulullah itu sebagai tul ana basyarun mislukum, saya manusia biasa, yuha ilayya, hanya saya ini diberi wahyu. Jadi kalau bukan wahyu, itu pendapat Rasul, para sahabat pun itu mempersoalkan, memperdebatkannya dan bantah. Kadang-kadang istrinya pun itu marah-marahi Rasul itu. Jadi Rasul itu betul-betul sebagai manusia biasa. Disitulah berbedanya Rasul kita dengan para penguasa Persia dan Romawi yang sejaman pada saat itu. Kalau namanya Kaisar Romawi maupun Persia, jangankan ucapannya, itu diamnya saja itu semuanya menjadi hukum. Nah, lalu pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, yang mana yang menjadi uswatun hasanah itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira. Simana? Nah, saya ingin mengawali dulu Bapak Ibu sekalian tentang siapa Rasulullah ini. Yang pertama, tentang kelahirannya dulu. Kelahiran. Sejarawan termasuk pemerintah kita, artinya orang Indonesia, meyakini bahwa Rasulullah lahir itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Nah, kalau kita mengumpulkan buku sejarah kapan Rasulullah itu lahir, ada yang menyatakan tanggal 2, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 20, ada sekitar 6-7 bahwa Rasulullah itu, tapi bulannya bulan Rabiul Awal semuanya sepakat. Walaupun ada yang berpendapat Rasulullah itu lahir pada bulan Ramadan, tapi oleh Ibnu Katsir itu diragukan itu, karena otak-atik yang menyatakan bahwa Rasulullah itu lahir pada bulan Ramadan itu. Karena Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu pada bulan Ramadan. Berarti Rasulullah pun lahir pada bulan Ramadan. Lah itu otak-atik matur, bukan peristiwa sejarah. Semuanya sepakat lahir pada bulan 12, pada bulan Rabiul Awal. Dan hari Senin itu sepakat. Hari Senin itu hari kelahirannya Rasulullah, hari diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian hari hijrah,
hari wafat. Itu semua pada hari Senin. Oleh karena itu kalau kita mampu, usahakan puasa Senin. Bukan karena hari kelahirannya, tapi karena memang Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa Senin, Kamis. Tapi minimal Senin dalam satu minggu sama Yaumul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah bulan langit, lah itu usahakan puasa. Tapi Senin usahakan untuk berpuasa syukur dengan Kamis. Karena salah satu rahasia sehatnya Rasulullah itu adalah selalu berpuasa sunnah Senin Kamis. Kemudian hidup bersih, itu rahasia sehatnya Rasul itu. Puasa Senin Kamis, kemudian hidup bersih, kemudian menjaga emosi, pikiran, tidak marah, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, kemudian makan sehat, ya, menjaga makan, pola makan. Jadi mana makan yang baik dan tidak baik, dan pola tidur. Itu pola tidur. Itu 5 cara hidup sehatnya Rasulullah. Pola tidur. Karena itu usahakan kita jangan sampai tidur di atas jam 10. Karena saat itu harusnya adalah istirahatnya lambung. Selain karena mungkin tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Jika tidak ada tuntutan pekerjaan, usahakan sebelum jam 10 itu sudah tidur. Jam 3 itu sudah bangun. Itulah cara sehat Rasulullah SAW. Tidur, pola makan, hidup bersih, menjaga pikiran, dan puasa Senin Kamis. Nah, lalu mana yang betul? Kapan tanggal lahirnya Rasulullah SAW itu? Rasulullah SAW itu riset terakhir oleh Safiur Rahman yang mendapatkan hadiah Nobel dari Rabita Alam Islami. Rabita Alam Islami itu membuka seluruh sejarawan dunia untuk melacak tentang sejarah Nabi yang otentik, yang berdasarkan sumber-sumber yang memang otentik, yang bisa dipercaya. Ternyata Rasulullah itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Tanggal 9, bukan tanggal 12. Lah tanggal 12 itu karena sudah berlaku umum yang diyakini selama ini, yaitu karena disamakan dengan tanggal kelahirannya, tanggal wafatnya itu 12 Rabiul Awal. Tapi riset itu adalah tanggal 9 Rabiul Awal, 55 hari setelah serangan pasukan bergajah Abraha. 55 hari. Jadi pada tahun 570 Masehi, atau kalau tanggalnya antara tanggal 20 dan 22 April 2571 Masehi. Itulah kelahiran Rasulullah. Nah, kemudian menjelang kelahiran itu, ini sampai berapa lama? Biasanya sampai jam 9 masih ada. Nah, sebelum kelahiran itu terjadi sebuah peristiwa, yaitu serangan dari pasukan Abraha dari kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar itu penguasanya Zunnun itu adalah seorang Yahudi. Nah, tapi Yahudi ini adalah Yahudi ekstrim. Maka
dia membunuh sekitar 12.000 orang-orang Kristen. Jadi dulu itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kelahiran Islam, antara Yahudi dan Kristen itu bermusuhan, saling bermusuhan. Tuh, di antara setelah agama Kristen itu menjadi agama resmi dari kerajaan Romawi, lalu terjadi permusuhan. Nah, maka penguasa Romawi itu menguasai atau meruntuhkan di kerajaan Himyar. Salah satu panglimanya itu Abraha. Nah, Abraha itu membangun gereja suci agar orang-orang Arab itu beribadah ke tempatnya Abraha. Tapi umat manusia pada saat itu, orang Arab, tetap datang ke Baitullah, ke Ka'bah. Maka mengeluhlah Abraha ini, kenapa orang-orang Arab ini kok tidak mau datang ke sini? Kok malah tetap ke Makkah? Karena itu dia berusaha untuk menghancurkan Ka'bah itu dengan pasukan bergazah. Nah, jadi keluhan Abraha itu sama dengan keluhan Paus kemarin itu. Paus yang baru datang ke Indonesia itu. Apa keluhan dia? Kenapa ya orang Kristen itu tidak seperti orang Islam? Orang Islam itu sepanjang tahun tidak pernah berhenti sepi Ka'bah itu. Malam musim haji itu jutaan. Di luar musim haji itu ribuan umat Islam itu yang datang ke Makkah dan Madinah, ke Baitullah. Tapi mengapa orang Kristen itu tidak mau datang ke Vatikan atau minimal datang ke Yerusalem, tempat lahirnya Isa Al-Masih dan penyaliban? Ya memang karena tidak ada faktor spiritual kan. Itu kan kalau ke Vatikan, ke Roma itu hanya rekreasi saja. Tapi kalau orang Islam ke Makkah itu betul-betul ibadah, hati itu bergetar. Makanya ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah pernah ke sana, haji maupun umroh, itu selalu pasti ingin kembali. Ingin kembali. Makanya jangan disalahkan. Oh, sudah haji bolak, sudah umroh bolak-balik, ingin terus ke sana. Memang itulah panggilan kota suci Makkah. Selalu ingin ke sana. Orang yang biasa wisata ke Singapura, ke Hong Kong, ke Eropa, tidak akan ingin kembali lagi. Tapi begitu setelah orang itu pernah ke Makkah, Madinah, rasa rindu itu luar biasa. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah ke sana dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk haji maupun umrah. Nah, singkat cerita, datanglah pasukan Abraha ini yang terkenal dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian, sebagian dikatakan oleh Ibnu Katsir sebagai tanda-tanda lahirnya seorang nabi terakhir itu, penguasa Makkah waktu itu kan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil oleh Abraha, siapa penguasa Quraisy? Makkah. Abdul Muthalib. Maka datanglah Abdul Muthalib menghadap Abraha dan dihormati oleh Abraha. Lalu Abraha bertanya, apa yang kamu inginkan? Kepada Abdul Muthalib, saya menginginkan
kembalikan onta saya. Kembalikan onta saya. Karena pasukan Abraha itu begitu masuk di sekitar wilayah yang dilewati itu, pasti dia merampas kekayaan rakyat. Yang punya yang masih kuat itu diambil untuk dijadikan pasukan, menambah atau dijadikan budak. Kemudian kalau punya sapi, punya onta, punya kambing, domba, itu diambil semua. Allah, itu bedanya orang kafir dengan orang Islam kalau menaklukkan satu daerah. Kalau orang Islam itu tidak membunuh binatang, tidak menebang pohon-pohon, dan tidak memperkosa wanita. Tapi kalau orang kafir begitu menaklukkan satu wilayah, mohon maaf, sasaran yang pertama yang dicari itu adalah perempuan untuk diperkosa. Itu orang kafir. Dan pemerkosaan itu di depan keluarganya, suaminya atau anaknya. Kalau sudah tua, ya dibunuh, laki atau perempuan. Kalau masih kuat, diambil, dijadikan budak untuk pasukan. Anak-anak kalau merepotkan, dibunuh. Nah, itu kalau orang kafir, itu sepanjang sejarah tidak ada yang bisa membantah itu. Tapi kalau orang Islam menaklukkan satu wilayah, wilayah itu dijaga, dipelihara. Makanya Bapak Ibu sekalian, di mana orang Islam itu memasuki satu wilayah atau menaklukkan satu wilayah, maka wilayah itu dimajukan. Dan pendatang ini itu menjadi penduduk dari masyarakat yang ditaklukkan itu. Lah, berbeda dengan orang Kristen atau orang pasukan Mongol. Mereka datang kepada satu wilayah, mereka menjajah wilayah itu dan menghabisi kekayaan alam negara itu untuk dibawa ke negaranya. Itu kalau Kristen atau Mongol pada saat itu, Cina datang ngambil alih kekayaan itu. Makanya kita Indonesia sekitar 350 tahun dijajah, dihabisi kekayaan alam kita, dihabisi untuk dibawa ke sana. Tapi mohon maaf, orang Arab yang datang ke sini, mereka menjadi penduduk, tidak ada yang pindah, tidak ada yang kembali. Makanya begitu juga dikala Islam itu menaklukkan Spanyol, orang-orang Arab Afrika itu datang ke Spanyol menjadi penduduk itu dan membangun negeri, sehingga Spanyol itu dulu namanya Andalusia itu majunya luar biasa karena menjadi penduduk di negeri itu, beranak pinang di negeri itu, tidak kembali ke negerinya. Maka begitu juga orang Islam dikata menaklukkan India lalu mendirikan kerajaan Mughal. Ya sudah, mereka menjadi penduduk negeri itu, tidak datang menguasai lalu kekayaan alamnya pindah ke sana terus setelah itu mereka keluar, enggak, menjadi penduduk negeri itu. Lah itulah kalau orang Islam. Nah begitu juga Abraha dulu merampas ontanya Abdul Muthalib. Lalu apa? Apa jawaban kali? Kembalikan onta saya. Loh, kamu ini gimana? Kok bukan Ka'bah? Apa jawaban kali? Onta itu adalah onta saya. Itu milik saya. Sementara Ka'bah itu punyanya Allah, punyanya Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan yang menjaganya, karena itu bukan punya saya. Lah begitu selesai Abdul Muthalib mengucapkan itu, kembali dengan membawa ke onta-ontanya, datanglah burung ababil itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul.
Jadi seperti daun yang dimakan ulat. Nah, itulah kata Ibnu Katsir, peristiwa itu sebagai tanda akan lahirnya seorang utusan Tuhan. Karena setiap peristiwa kenabian itu, setiap kenabian itu muncul pasti diawali oleh sebuah peristiwa yang di luar nalar, di luar akal. Karena secara akal itu tidak mungkin burung itu mengambil kerikil dari api neraka kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha. Makanya logika Muhammad Abdul, burung itu adalah binatang, gajah itu adalah binatang. Seharusnya kalau burung membawa kerikil itu tidak terbakar, seharusnya gajah juga tidak terbakar, karena sama-sama jenisnya binatang. Nah, karena itu Muhammad Abdul lalu menafsirkan burung ababil itu adalah bukan burung tetapi virus seperti lepra. Jadi pada saat itu muncul virus lepra kepada pasukan Abraha itu, sehingga mereka seperti ulat yang dimakan daun. Daun yang dimakan ulat, wali. Ya. Karena itulah virus yang berkembang pada saat itu. Jadi itu dilogikakan oleh Muhammad Abdul. Tapi kita harus percaya bahwa kalau Al-Quran itu bercerita tentang kejadian sejarah, itu berarti itu adalah fakta, kenyataan, bukan perumpamaan, bukan metafor, peristiwa yang sebenarnya. Jadi kalau Al-Quran bercerita itu, karena kalau Al-Quran itu kita tidak bisa menggunakan hanya menggunakan akal, tapi kita harus menggunakan iman atas kekuasaan mutlaknya Allah di dalam mengatur alam ini. Makanya misalnya seperti Nabi Musa memukul laut dengan tongkat, lalu lautnya terbelah. Kita yakin itu peristiwa yang sebenarnya. Itu bukan perumpamaan. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak terbakar. Itulah peristiwa yang sebenarnya. Fakta. Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Itulah faktanya. Bagaimana cara Allah? Yaitu Allah yang Maha Kuasa. Nah itulah sebagai tanda, maka lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Lalu dilaporkan kelahiran itu. Nah, pada saat peristiwa kelahiran ini yang menjadi perdebatan sejarawan, Aminah menceritakan dikala beliau melahirkan Rasulullah itu, maka dari kemaluannya memancar sinar menerangi istana Kisra dan istana Romawi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Rasulullah lahir itu, maka runtuhlah tiang-tiang istana Kisra. Balkon istana itu runtuh. Kemudian padam api sesembahan Zoroaster. Yang keempat adalah tenggelamnya gereja Bukhairah di sana. Nah, peristiwa tentang ini sekedar tambahan pengetahuan bagi Bapak sekalian tentang runtuhnya balkon istana Kisra
runtuhnya, hilangnya gereja Bukhairah. Cerita tentang itu diragukan kebenarannya secara ilmu sejarah, karena tidak ada yang menceritakan pada hari itu, tanggal itu, atau sekitar bulan itu pernah runtuh balkon istana Kisra, lenyapnya gereja Bukhairah. Jadi artinya menurut saya itu adalah sebuah memang kisah untuk menunjukkan tentang kehebatan lahirnya seorang anak manusia ini. Apakah itu benar apa tidak, itu wallahu a'lam. Lah, maka lahirlah Rasulullah SAW itu di muka bumi. Kemudian lalu diambil oleh Abdul Muthalib, kemudian dibawa ke Ka'bah, masuk ke Ka'bah, lalu keluar dengan mengumumkan, saya memberi nama anak ini dengan Muhammad. Seluruh orang yang hadir pada saat itu tuh kaget, karena belum pernah ada nama Muhammad itu, tidak pernah ada. Kok bisa? Jawab Abdul Muthalib, agar anak ini nanti terpuji di langit, terpuji di dunia, dan terpuji di hadapan manusia, maka saya beri nama Muhammad. Itulah lahir nama Muhammad. Setelah itu baru nama Muhammad itu menjadi viral bahasa sekarang. Sebelumnya tidak. Nah, Abdul Muthalib itu mengapa begitu gembira dengan lahirnya Rasulullah ini? Karena Rasulullah ini lahir dari bapaknya Abdullah. Abdullah itu adalah anak terakhir dari Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib itu sudah bernazar, jika nanti saya punya anak laki, akan salah satunya akan saya kurbankan. Nah, maka lahirlah Abdullah. Dan Abdullah ini yang paling gagah sendiri, paling ganteng sendiri, yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Tumbuh dewasa, remaja, akhirnya Abdul Muthalib ingat nazarnya bahwa dia akan mengorbankan salah satu putranya. Singkat cerita, dibuatlah undian di hadapan masyarakat. Tulislah semua nama-nama anaknya itu, lalu diambil oleh Abdul Muthalib. Yang keluar adalah Abdullah. Waduh, bagaimana padahal ini anak kesayangan, anak yang paling dimanja. Sudah, yang kedua dicabut lagi, keluar lagi nama Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, cabut lagi, keluar lagi nama Abdullah. Mau tidak mau, Abdullah harus dikorbankan. Betapa resah dan gelisahnya Abdul Muthalib. Akhirnya ada yang memberi saran, coba tanyakan kepada seorang pintar yang dekat Madinah sana, mungkin dia punya jalan keluar. Ternyata lalu orang itu diberi jalan. Bagaimana caranya? Kamu buat undian Abdullah dan onta. Abdullah dan onta. Jadi kalau keluar Abdullah, terus Abdullah sampai keluarnya onta, baru kamu selesai ngambil. Begitu diambil oleh Abdul Muthalib, keluar Abdullah, ambil lagi Abdullah, ambil lagi Abdullah, sampai 100. Sudah 100 Abdullah, baru diambil, keluarlah onta. Berarti Abdullah itu dikorbankan, diganti dengan 100 ekor onta.
Akhirnya Abdullah tidak jadi dikorbankan. Makanya begitu lahir Muhammad itu, Abdul Muthalib betul-betul sayang kepada cucunya ini. Itulah Rasul SAW. Lalu singkat cerita, jadilah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nah, kembali poin singkat saja. Lalu mana yang menjadi uswatun hasanah tadi itu? Ada 4 hal yang menjadi misi Rasul itu. Yang pertama adalah persoalan akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat muamalah. Itulah misi Rasulullah itu. Akidah hanya menanamkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu mengesahkan Allah. Itulah misi. Kemudian mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Itulah akidah yang paling pokok. Itu juga yang membuat kenapa orang kafir Quraisy itu tidak mau menerima ajaran Rasul. Padahal mereka sejak Rasulullah berumur 35 tahun itu sudah memberi gelar Rasulullah itu sejak masih muda. Al-Amin, yang jujur. Ya, tidak pernah bohong. Makanya bohong itu hanya 3 kali yang dibolehkan. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Ya. Yang pertama, Bapak sekalian, boleh bohong kepada istri. Si jangan tersinggung. Itu dibolehkan, bohong pada istri. Yang kedua, untuk mendamaikan orang yang konflik. Misalnya begini, si A dengan si B konflik. Kita datang kepada si A, si B tadi itu sebenarnya juga sudah ingin baik loh sama kamu, ingin damai, ingin rukun, tapi dia enggak, takut sama kamu. Itu bohong itu padahal. Lalu datang lagi kepada si B, tadi si A tadi ingin damai dengan kamu. Ya, itu untuk mendamaikan orang dan untuk menyelamatkan jiwa. Ada orang yang minta tolong kepada kita, kalau dikejar oleh orang, lalu kita katakan tidak ada orang itu, kita bohong. Nah, itu dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa. Nah, biar nggak penasaran, bohong kepada istri dibolehkan itu apa? Karena dalam pasal perempuan itu, tapi ini kan sudah tua semua ya, udah lebih pengalaman dari saya. Hanya 1 pasal perempuan itu. Perempuan itu tidak pernah salah dan selalu benar. Itu perempuan. Tidak pernah salah dan selalu benar. Kalau ada masalah, kembali kepada pasal 1. Tidak pernah salah dan selalu benar. Itu perempuan. Karena kalau dia sudah membeli baju, padahal dalam pikiran kita nggak cocok, kita bilang cocok, pas, itu bohong, boleh. Masakan yang nggak enak, asin, ditanya bagaimana, enak, itu bohong. Itu bohong pada istri itu. Ya, strategi. Tapi oleh Imam Al-Ghazali itu dikategorikan bohong gitu. Makanya saking hati-hatinya Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, itu akhlak. Jika Bapak Ibu pada zaman itu ya, tetangga kita itu memasang lampu petromak misalnya, petromak, dan lampu petromak itu menerangi jalan, sehingga jalan itu menjadi terang karena ada lampu petromak. Apa kita Al-Ghazali? Kalau kamu ingin melewati jalan itu yang diterangi oleh lampu tetanggamu, minta izin dulu pada tetanggamu. Sebab boleh jadi nanti kamu berdosa karena menggunakan lampu tetanggamu itu sehingga menerangi jalan. Juga saking hati-hatinya Imam Abu Hanifah itu
dia pernah duduk berjam-jam di halaman rumah tetangganya. Tetangganya itu punya utang pada Abu Hanifah. Abu Hanifah datang kepada tetangganya mau menagih utang, tapi dia tidak berdiri di tangga, di halaman, tapi dia berdiri di luar dalam kepanasan. Lalu ditanya, "Imam, kenapa Anda nggak masuk? Kan bisa berdiri di tangga rumah itu." Loh, kalau saya datang masuk, jangan-jangan ini mengurangi utang dia, sementara saya tetap mengambil utuh. Padahal saya sudah berdiri di halaman rumahnya. Ya nggak boleh saya. Jangan-jangan itu untuk mengurangi utangnya, sementara saya mengambil bayaran itu utuh. Betapa hati-hatinya. Itulah akhlak. Terakhir, Imam Abu Hanifah juga bisa nggak ditiru oleh kita? Dia itu pengusaha, punya toko, jualan barang, tokonya laris. Nah, suatu waktu lalu dia menutup tokonya itu, padahal pembeli ini banyak. Lalu, "Imam, kenapa Anda menutup toko? Kami ini sudah antri sejak tadi untuk membeli, tapi Anda kok tutup?" Apa kata Imam Abu Hanifah? "Tuan-tuan, kalau saya nggak menutup toko ini, kalian akan belanja di toko saya terus. Lalu kapan Anda belanja di toko sebelah? Ya belanja di sana juga, jangan di toko saya saja." Coba bisa nggak kita? Loh, kita ini malah gulung kawi agar toko saingan kita itu hancur. Subhanallah. Itulah akhlak Islam itu. Jadi akidah akhlak. Ya ibadah sudah biasa mungkin, lalu muamalah hubungan sosial kita. Ya. Jadi itulah sekitar laqad kana lakum Rasulullah uswatun. Saya memang sengaja menguraikan tentang sejarahnya karena mohon maaf ceramah itu karena jarang menyinggung sejarah. Kalau tentang pesan tentang akidah, ibadah, akhlak itu sangat banyak. Nah, sekalian kurang 5 menit, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin saya persilakan. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali pada ayat 21. Sahabatkan ataupun virus dari suatu ayat. Di sini ada bahan Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan Rasul dengan Nabi bagaimana? Iya. Baiklah, jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, tidak semua Nabi itu jadi Rasul. Tuh. Tapi kalau Rasul pasti jadi Nabi. Jumlah Nabi dalam catatan ada yang menyebut 124.000 Nabi. Ada juga yang menyebut 125.000. Jadi banyak Nabi itu. Karena itu sebagian ulama, tapi Nabi itu muncul sebelum Rasulullah. Kalau ada Nabi lagi setelah Rasulullah, itulah Nabi palsu. Ya, penutup Nabi dan Rasul itu adalah Muhammad Rasulullah itu.
Jadi kalau ada yang mengaku siapa yang barusan kebetulan sudah ditangkap oleh polisi itu, yang mengaku Nabi menerima wahyu, ada Lia Edan datangi Jibril. Kok saya juga heran, kok ada yang percaya gitu. Nah, jadi Nabi itu tidak semua menjadi Rasul. Tapi kalau Rasul otomatis dia menjadi nabi. Nabi itu pembawa berita. Oleh karena itu ulama, pendiri agama Buddha, yaitu Buddha Gautama, itu dikategorikan juga sebagai seorang nabi. Buddha Gautama disebut dalam nabinya itu, tapi saya nggak percaya ini. Ulama menyebut Nabi Zulkifli itulah Buddha Gautama. Sebagian orang mengatakan siapa Nabi Zulkifli itu adalah Buddha Gautama. Nah, saya nggak percayanya karena saya pernah melihat makamnya Nabi Zulkifli, yaitu di Uzbekistan. Jadi nama sebuah komplek lah. Sementara kalau makam Buddha itu lain. Jadi yang menyatakan bahwa Buddha Gautama adalah Nabi Zulkifli atau itu tidak benar. Tapi jelas bahwa Nabi itu sangat banyak. Karena itu juga termasuk Aristoteles, Plato, itu ada yang menyatakan itu juga sebagai seorang nabi. Apalagi di masa Bani Israel itu nabi itu banyak. Karena dalam riwayat pada saat Rasulullah Mi'raj itu beliau memimpin sholat para nabi dan rasul sekitar 25.000 memimpin sholat sebelum Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, yaitu di Masjidil Aqsa. Jadi itulah para nabi. Nah, siapa nabi itu tidak tercatat dan tidak wajib kita mengetahuinya. Yang wajib kita ketahui adalah nabi dan rasul sejumlah 25 orang itu. Itu yang wajib kita ketahui. Ada yang menyebut 313 nabi, para nabi utusan Allah itu. Nah, orang-orang alim di satu masa pada satu tempat mengajarkan kebaikan, bisa jadi itu juga adalah seorang nabi. Jadi yang jelas bahwa nabi itu banyak, ya, tidak terhitung katakanlah begitu. Tetapi Rasul itu hanya 25 orang. Itu yang wajib kita ketahui. Jadi itu, ya. Nabi Syed aja kan tidak ditulis, tidak ada. Adam, Idris, Nuh kan begitu ya. Padahal nama dari Nabi Adam saya dulu Nabi Syed itu. Kemudian Nabi Simon, itu juga terkenal di Bani Israel itu. Kemudian Nabi Daud wajib kita ketahui, Daud, Sulaiman, ya, Yahya, Zakaria itu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Lut, sekitar 25. Nabi Adam, ya, Nabi dan Rasul. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, gitu. Adam itu nabi pertama. Iya, sebagai nabi yang pertama utusan Allah dan Rasul utusan Allah yang pertama itu adalah Nabi Adam. Nah, ini juga menjadi perdebatan dikit. Apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Sebelum itu belum ada manusia. Tidak ada makhluk manusia. Tapi kalau kita
kita mengikuti ayat Al-Quran, Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tapi manusia yang berakal, yang berakal, yang sudah menggunakan pikiran. Itulah ada disebut dengan Homo sapiens, manusia yang berakal pertama. Kenapa? Karena waktu itu kan malaikat kan berdebat kepada Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan manusia fiha, mereka yang akan menjadi penumpah darah, mereka akan terjadi perang, sementara kami kami selalu bertasbih dan memuji kamu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa malaikat itu bisa membantah Tuhan, protes bahwa kamu akan menjadikan khalifah itu, mereka nanti akan terjadi pertumbuhan darah. Nah, sementara malaikat itu cirinya dia tidak mengetahui sebelum diberitahu. Itu malaikat. Maka kalau malaikat menyatakan bahwa yang engkau ciptakan itu Tuhan akan terjadi makhluk yang terjadi pertumpahan darah, berarti sebelum Nabi Adam itu sudah ada makhluk yang saling bertumpahan darah. Itu maka malaikat protes. Itu tafsirnya Muhammad Abduh dalam Al-Mana. Malaikat itu tidak akan mengetahui kalau tidak diberitahu oleh Allah. Loh, kok dia bisa tahu bahwa manusia ini akan terjadi pertumpahan darah? Karena dia sudah melihat dan sudah tahu dan sudah menyaksikan. Makanya bahasa kasarnya, jangan Tuhan, mereka itu nanti akan terjadi pertumpahan darah lagi seperti yang sudah-sudah, katakanlah begitu bahasanya. Oleh karena itu Nabi Adam itu adalah makhluk manusia pertama yang berakal, yang sudah memerintahkan untuk menyembah Allah, untuk melakukan kebaikan. Jadi itulah Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu kan. Kalau yang berbicara dan itu akan itu apa dari artinya? Kalau tapi kalau kita kembali pada bahasa Ibrani, kalau di bawah angin ke selatan-selatan, ke utara-utara, timur-timur, artinya apa? Ada itu proses simbol jiwa kita maupun badan kita. Jadi kalau Adam itu dikatakan Nabi itu menerima wahyu, terus menyampaikan. Sementara Adam itu kan simbol kita. Terus orang Nabi yang menerima wahyu itu di dalam Al-Quran Nabi Nuh. Tina apaina karena apaina itu bukan Nabi. Lagi Nabi. Pertama yang menerima itu Nabi. Iya, betul Pak. Nabi kan harus sifat, Rasul juga sifat. Karena kalau kita lihat dari sifat Nabi itu lagi, Rasul itu sifat. Ini kalau kita ajarkan di dalam surat Al-Quran ayat 23. Inaladina kafar Waladina hadu wal nasara pada inaladina kafar baik itu nabi
bagi hak. Jadi sesungguhnya orang kafir dan membunuh para nabi. Sementara Rasul itu hanya dimusuhi seperti di dalam Al-Quran ayat 21 Al-Baqarah ayat 97. Paman karena abu nilai wal malaikat bahwa nabi wajib bila wakilailah inapara abdul kafir. Nah, siapapun yang memusuhi Rasul dan Iblis dan Allah, sesungguhnya Allah juga maksudnya orang kafir. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini berarti ngaji laki-laki Rasul itu perempuan dimusuhi karena fungsi Rasul itu hanya menyampaikan itu tentu yang menerima ada dan enggak. Ketika yang enggak menerima itu mengandung argumentasi sehingga dipertahankan. Ketika mempertahankan argumentasi itu ada yang disebut kalau pemahaman yang menarik kan? Iya, jadi begini ya. Istilah ilmiahnya Al-Quran itu korpus besar. Jadi sebuah tenda besar, karena dia tenda besar, maka siapa saja boleh masuk. Itulah korpus besar. Apa maknanya? Al-Quran itu adalah kitab suci, maka siapa saja itu diberi kebebasan untuk menafsirkan. Karena itu ada penafsiran Al-Quran dengan pendekatan filosofis. Kalau memaknai Rasul dan Nabi dan Adam tadi itu adalah memaknai Al-Quran secara tasawufi, batin. Ada yang memaknai secara hukum, fikih. Ada yang memaknai secara bahasa, logawi. Karena dia adalah kitab besar. Cuman pertanyaannya adalah diuji pendapat itu. Mana yang paling mendekati kebenaran? Seperti yang saya katakan tadi itu. Muhammad Abdul menafsirkan tentang tentang wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa, jangan kalian berdua mendekati pohon ini, kalian akan menjadi orang yang sesat. Nah, apa makna oleh Muhammad Abdul wala taqrabu hadhihi syajarah? Syajarah itu bukan pohon, tapi hubungan suami istri. Jadi Adam dan Hawa itu masih dilarang oleh Allah untuk berhubungan suami istri. Karena mereka melakukan hubungan suami istri, maka mereka telanjang lalu terusirlah dari surga. Itu penafsiran itu. Bebas saja penafsiran itu, cuma diuji dengan tentu saja dengan ayat dan hadis dan pendapat ulama yang masyhur. Bisa sudah bebas itu menafsirkan. Makanya Ronggo Warsito, alif lam mim itu apa maknanya? Alif lam mim itu ada laki dan perempuan yang berhubungan badan, menyatu. Itulah alif lam mim. Jadi memang berbagai macam penafsiran karena dia ruang terbuka gitu. Cuman agak pertanyaannya, diterima enggak pendapat itu? Termasuk pendapat sebelum Nabi Adam. Nabi Adam adalah semua ulama sepakat dialah manusia pertama dan penerima wahyu yang mengajarkan tentang ketuhanan dan hukum syariat yang sebatas pada zamannya. Anak kandung boleh kawin, anak kandung hanya sila. Makanya Qabil dan Habil itu sudah disepakati. Itu sebagai makhluk manusia
Maka disebut oleh ilmu pengetahuan adalah Homo sapiens pertama makhluk dan yang menerima perintah Tuhan dan aturan Tuhan, tapi syariatnya berdasarkan zamannya. Kalau tidak boleh kawin dengan saudara kandung, lalu kawin dengan siapa? Dan gitu. Maka dibolehkan syariat. Termasuk misalnya syariat-syariat sholat sebelum Nabi Muhammad. Cukup ingat, itu sudah termasuk sholat. Jadi penafsiran tentang Al-Quran itu memang bermacam-macam. Orang menafsirkan Al-Quran. Karena itu Khalifah Al-Mutawakkil dulu pada masa Daulah Abbasiyah lalu menutup pintu ijtihad itu. Agar apa? Agar semua orang tidak bebas untuk menafsirkan Al-Quran. Sebab dikhawatirkan Al-Quran itu mengikuti seleranya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, sehingga lalu menjadi menyimpang dari ayat. Itu Syekh Khalifah Al-Mutawakkil yang membatasi itu. Karena sebelum itu beribuan orang menafsirkan Al-Quran dan agama itu. Jadi itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, ayat-ayat lain, namanya tafsir tahlili, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, itu sepanjang tidak bertentangan dengan hadis dan pendapat ulama yang masyhur, bebas saja orang menafsirkan Al-Quran. Yang penting itu punya kapasitas, ya. Karena setelah itu ulama itu mengarang, tidak semua orang boleh menafsirkan Al-Quran. Maka dibuat kriterianya macam-macam itu menjadi ketat, sehingga karena sudah menafsirkan Al-Quran itu namanya mujtahid. Dia berijtihad. Padahal tidak semua orang itu boleh berijtihad jika tidak memiliki kapasitas. Banyak macam penafsiran, termasuk ini pendekatan apa ya? Kalau kita berbicara penafsiran, seperti bangsa biologi, kalau penafsiran ditafsirkan selain lakukan dasar, tapi ketika Al-Quran atau ulama itu kan menafsirkan ayat itu ke Nabi, kepada Nabi. Kira-kira menurut Pak Ustaz yang lebih berdosa yang mana? Ada kritik ya tentang hadis, tentang ijtihadnya Imam Syafi'i, wamsahu biru'usikum, itu membasuh kepala. Dari hadis Aisyah, dan itu hadis yang sudah masyhur, bahwa cara berwudu Rasul itu adalah dari sini terus ke belakang kepala. Imam Syafi'i wamsahu itu adalah wawu jaidah, tambahan saja. Karena itu tidak semua rambut. Ada kritik itu. Sepertinya ini dalam tanda kutip, Imam Syafi'i itu tidak membaca hadis tentang cara membasuh kepalanya Rasul. Ada pendapat itu. Sehingga maka Imam Syafi'i cukup 3 helai itu sudah. Nah, tapi kita hargai ijtihad Imam Syafi'i itu. Tapi bagi kita, kalau kita sudah ada hadis dan itu sahih, itu yang dilakukan oleh Rasul, ya kita ikuti itu. Karena agama kita bukan berdasarkan madhab, tapi ibadah itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dicontohkan oleh Rasul, yaitu. Dan Imam Syafi'i sendiri juga menyatakan, apabila ijtihad saya berbeda atau bertentangan dengan sunnah, ikuti sunnah. Itulah ijtihad saya. Jadi gitu. Jadi oleh karena itu, bagaimana ibadah? Ikutilah contoh dan sunnah dari Rasulullah SAW. Maka kita beribadah
bukan berdasarkan mazhab, tetapi berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasul, dan itu sahih, itulah yang benar. Jadi begitu kalau saya. Kalau saya memahami pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu berangkat dari Rasul, mengatakan Rasul. Tapi ketika orang berangkatan rasional, Imam Syafi'i kita ada pada rasional kita bilang, ya akhirnya mau nggak mau kita kembali ada, ya kemampuan kemampuan. Tapi kalau ini kan ada batasan. Nasionalisme itu kan dikatakan ada Rasul, kan ada ubah. Iya betul. Dan Imam Syafi'i juga ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Dikala di Baghdad itu berbeda pendapatnya dengan dikala di Mesir, di Kairo. Dia tinggalkan semua pendapatnya karena berbeda lingkungan. Makanya kalau untuk urusan ibadah kita jangan berpatokan pada pendapat, tapi berpatokanlah kepada hadis dan sunnah. Itu yang kekal abadi dan dijamin benarnya itu. Tuh, saya kira gitu cukup ya, karena waktunya. Ya, terima kasih dan mohon maaf jika ada yang benar itu semata-mata karena hidayah Allah. Kalau ada yang salah itu berarti kelemahan dan kedhaifan saya, maka saya mohon maaf. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.